Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh masih diberi kehidupan oleh Tuhan sehingga kita dapat beribadah. Mari kita membaca beberapa ayat. Yang pertama, coba Bapak Ibu membuka dari Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-28. Yohanes 16 ayat 28. Demikian firman yang tertulis, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 8. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1 Timotius 3 ayat 16. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Diberkatilah kita yang bukan hanya membaca, melihat ayat-ayat itu, ya, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu Saudara masih ingat ketika pesawat antariksa Apollo itu ya naik dan mendarat di bulan dengan astronotnya yang terkenal Neil Armstrong. Ya. Waktu itu belum ada TV kita ya, saya nggak lihat itu, hanya baca di koran aja. Dunia terkagum-kagum Bapak Ibu atas prestasi manusia yang dapat membuat teknologi pesawat yang luar biasa hingga mendaratkan manusia itu ke bulan. Dan Bapak Ibu, atas semua keluar biasaan karya manusia itu, maka Armstrong sendiri dan juga teman-temannya ya, dihadiahi oleh Presiden Nixon pada waktu itu medali kebebasan oleh Kongres, dan juga Presiden Jimmy Carter itu medali kehormatan antariksa, dan 2009 juga mereka mendapatkan medali dari Kongres Amerika atas prestasi mereka itu. Semua gegap gempita, semua bersorak-sorai, semua pada waktu itu ya dunia luar biasa, antusiasnya bergembira atas prestasi manusia dapat membuat pesawat antariksa dan mendaratkan manusia ke bulan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita. Apakah sorak-sorai kita itu seperti Indonesia mengalahkan Thailand kemarin? Wah, gegap gempita seperti itu. Oh, luar biasa. Ya, sorak-sorainya itu. Menurut survei Bapak Ibu, ternyata kelahiran, wah luar biasa. Lalu kemudian apa lagi Pak Agus?
Paskah luar biasa. Nah, yang ini yang nggak luar biasa itu, biasa saja. Ya. Harusnya jemaat itu seperti pemain bola Indonesia itu ya, bersorak-sorak, oh Pak Jokowi saya lihat, wah begini-gini Pak Jokowi. Tapi anaknya, kita tuh mungkin kayak anaknya begini aja gitu ya. Tapi Pak Jokowi itu luar biasa dia ya. Nah Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya dia bukan ke bulan, ya, dan bukan juga dengan pesawat antariksa buatan manusia, tapi ia naik ke surga dengan kuasa apa? Ilahinya. Ya. Dia terangkat ke surga, disaksikan para muridnya, ya, dan itu kurang lebih menurut 1 Korintus, Paulus katakan 500 orang. Pertanyaannya Bapak Ibu, mana yang sangat luar biasa? Yesus naik ke surga, dengan para orang-orang yang hebat itu naik ke bulan. Ayo, coba kita tanyakan. Ya. Nah Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan pemahaman iman yang benar tentang kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus ini. Kita terus bertanya, terus mohon pertolongan kepada Tuhan. Kehebatan, keluar biasaan dia naik ke surga. Saya mengutip satu tulisan khotbah dari Santo Nikolai Velimirovic. Nah, Bapak Ibu nanti yang mau nikah punya anak, ya teman-teman punya anak, coba tulis nama anaknya itu Nikolai Velimirovic. Ya. Dalam khotbahnya tentang kenaikan Yesus ke surga itu, saya kutip ya, dia berkata demikian, dan sungguh tidak ada yang bisa naik ke surga selain mereka yang memiliki surga. Siapa yang memiliki surga di sini? Yesus. Bukan Muhammad. Bukan Buddha. Bukan siapapun juga orang hebat. Tetapi Yesus. Ya. Hanya Yesus satu-satunya yang membawa surga di dalam jiwanya, maka dia naik ke surga. Itu kata Nikolai Velimirovic. Dan Agustinus Bapak Ibu hampir mirip. Dalam khotbahnya yang saya kutip juga, tidak ada yang pernah naik ke surga kecuali orang yang turun dari surga. Pertahankan iman ini Bapak Ibu. Percuma kita pergi ke iman yang lain, tapi orang-orang yang mengajarkan tentang iman itu enggak pernah dari surga. Ada tuh orang Kristen yang naik turun seperti kayak begitu ya. Nah itu enggak tahulah. Apakah pesawat antariksa dapat membawa Neil Armstrong ke surga? Dan para pilot lainnya itu? Tidak. Realitanya hanya beberapa hari dia di sana, lalu mereka turun kembali. Dan setelah turun, mereka sakit-sakitan, lalu kemudian mati. Tidak bangkit lagi nanti. Tapi menurut catatan-catatan yang banyak, maka Neil Armstrong ini rupanya dia pindah ke keyakinan lain, tapi itu masih menjadi pertanyaan. Karena ditanya kepada orang tuanya tidak bisa memberi jawaban, itu haknya dia, seperti kayak begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus naik ke surga, dia tidak naik turun seperti begitu ya. Tapi nanti, kelak dia akan datang kembali ke bumi, ya, tidak menderita, tidak mati, tidak sakit, ya, tidak disalibkan, tapi dia datang kembali ke dalam dunia, ciptaannya ini untuk membawa kita masuk ke dalam rumahnya yang telah ia siapkan kepada kita itu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, meskipun dia sudah naik ke surga, maka dia tetap hadir menyertai kita sepanjang hari kehidupan kita. Dan kehadirannya itu dipertegas oleh Roh Kudus turun di dalam kehidupan. Roh Kudus itulah yang mengajar kita, yang meyakinkan kita, yang memberitahu kita, dan untuk setia kepada dia, bahwa dia menyertai sampai ke akhir daripada dunia ini. Dia pergi ke sana Bapak Ibu membawa jaminan bahwa kita kelak bersama dengan dia di surga. Di sana Bapak Ibu, ya, kita menikmati shalom Allah. Ya, yang sering kita nyanyikan, yang sering kita kalau salam, shalom, shalom, tetapi belum sempurna shalom itu. Kelak nanti ketika kita dibawa kembali ke sana, maka shalom itu kita nikmati. Shalom artinya keamanan, kebahagiaan. Tidak ada lagi musuh kita yang melawan kita, yang mengganggu kita. Dan itu
surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selama kita masih hidup ini, ya, habiskanlah waktu kita untuk duduk di kaki Tuhan. Ya. Membaca firman-Nya dan mohon pertolongan Tuhan, tolonglah saya supaya di akhir-akhir hidup saya ini, ya, arahkan hidup saya kepada Engkau yang telah berjanji masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus. Bapak Ibu Saudara, apa sih maknanya dalam kehidupan kita kenaikan Tuhan Yesus, bukan kebangkitan ya, kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus itu Bapak Ibu bukan spontanitas yang tiba-tiba, tetapi terencana dalam hikmat-Nya yang sempurna Bapak Ibu. Banyak ayat kita memberitahu kepada kita tentang kenaikannya kembali ke sorga. Nah, salah satunya ketiga ayat yang kita baca. Ya. Tapi di dalam Mazmur, ya, di dalam Mazmur banyak, ya. Di dalam tulisan Paulus banyak, ya, itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat 16 yang menjadi sorotan saya ini, kita melihat bahwa rencana Allah itu naik ke sorga bukan spontanitas yang tiba-tiba, tetapi dalam rancangan yang penuh dengan hikmat yang sempurna. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi ke rumah Bapa. Itu rancangan Tuhan. Ya, rancangan Tuhan, Dia datang ke dalam dunia. Ya. Kemudian, Dia datang dari Bapa, masuk ke dalam dunia, lalu kemudian Dia pergi kembali ke rumahnya itu. Itu sebuah rancangan. Itu sebuah rencana yang agung dan mulia, Bapak Ibu. Di dalam ayat ini, dalam komentar Believers Bible Commentary itu menjelaskan, perkataan Tuhan itu mengklaim, sekali lagi, kesetaraannya dengan Bapa. Ya. Dia naik ke sorga untuk menegaskan kepada kita, aku dan Bapa adalah sama. Aku dulu bersama dengan Bapa. Aku datang keluar dari Bapa, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan engkau. Dan kemudian saya kembali mengklaim kesetaraannya. Bapak Ibu di dalam komentar itu dia mengatakan, ia tidak berkata aku dari Bapa Allah. Tapi lebih spesifik, aku keluar dari Bapa itu, bukan Allah, Bapa. Para nabi diutus oleh Bapa, Allah, maaf. Tapi ini diutus oleh Bapa anak itu. Itu mengklaim kesetaraannya dengan Bapa. Bapak Ibu saudara sekalian kasih oleh Yesus, kenaikannya ini menegaskan kembali kepada kita, Yesus adalah Allah. Bukan manusia yang kau lihat 33,5 tahun itu saja. Aku memang manusia yang sempurna tanpa dosa, tapi aku adalah Allah. Dan itu ditegaskan kembali di dalam kebangkitannya dan di dalam kenaikannya, dan nanti ketika dia datang dalam kemuliaannya, dia menegaskan kembali itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika dia mengatakan di dalam ayat yang tadi itu, ya, ayat 1 Timotius 3:16 itu diangkat dalam kemuliaan. Dan ayat-ayat yang lain dia berbicara aku naik, maka Yesus membuktikan kenaikannya itu. Bukan hanya sebuah ucapan, bukan hanya sebuah perkataan manis di bibir keluar, aku akan naik kembali ke sorga, tetapi ia buktikan itu. Dan itu dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 39, kemudian Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Jadi Bapak Ibu, kenaikannya ke sorga itu sebuah rancangan kekal yang agung daripada Allah Bapa. Kalau kita memuliakan Dia yang datang dalam kelahirannya, kita memuliakan Dia di dalam kematian dan kebangkitannya, maka harus juga kesetaraannya sama karya keselamatannya itu pada waktu Dia naik ke sorga,
kita harus memuliakan, merayakan kita di dalam ibadah. Banyak orang kenaikan itu lari kemana-mana, pergi liburan kemana-mana. Itu penghinaan kepada Kristus yang menyediakan tempat untuk kita di surga. Puji Tuhan Bapak Ibu hadir pada pagi hari. Kemarin kami dalam pertemuan para hamba Tuhan, ayo kita berdoa supaya jemaat itu merayakan kenaikan Tuhan. Karena Dia memberikan keuntungan kepada Bapak Ibu dan saya, yaitu tempat tinggal di sana Bapak Ibu saudara sekalian. Coba bandingkan Bapak Ibu ya. Kita kan semua menyukai apabila gereja kita, pelayanan gerejawinya terencana dengan baik, bahkan Bapak Ibu dilakukan dengan baik juga. Oh, kita sangat senang. Bagaimana dengan Tuhan? Dia merancangkan kenaikannya itu untuk kehidupan kita nantinya yang luar biasa, penuh dengan damai sejahtera itu, kita tidak tunduk dan sujud, menyembah dan mengagungkan Dia. Ya. Kelahirannya Bapak Ibu, Ia menderita, Ia disalibkan, Dia mati, Dia dibangkitkan, Dia naik ke surga, semuanya sudah dirancangkan oleh Bapa di surga. Sebelum Dia datang ke dalam dunia, sebelum dunia ini ada, Dia sudah merancangkan hal seperti ini. Nah, saya katakan kalau kita suka hal-hal yang teratur dan terencana, maka kita menyukainya. Kenapa kita tidak menyukai Tuhan yang begitu telah merancangkan keselamatan kita dengan luar biasa, bahkan keselamatan untuk kita nikmati di sorga itu. Bapak Ibu, rancangan Tuhan itu sempurna. Dan hasilnya pun juga sempurna ketika Dia mengerjakan keselamatan kita. Ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur pada hari kenaikan ini dengan totalitas hidup kita. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Mari kita menyerahkan, mengasihi Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Bapak Ibu, saya ambil contoh, misalkan Dia berkata demikian ya, dalam Yohanes 14 itu. Sebelum Dia naik ke sorga, Dia berkata, aku menyediakan tempat bagi kita. Itu suatu kepastian atau tidak kepastian Bapak Ibu? Itu hanya ucapan biasa, ya. Tetapi apakah ucapannya itu sungguh-sungguh dikerjakan oleh Dia? Bapak Ibu, ketika Dia berkata seperti itu, maka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Dia membuktikan. Aku akan pergi ke sana, dan Dia pergi ke sana. Dan itu Bapak Ibu, bukan hanya naik diam-diam seperti begitu ya. Ada pendeta yang mengatakan dia pergi ke sana, pergi ke sini, ke surga sana ya. Tapi nggak dilihat orang. Ya. Nggak ada buktinya. Tapi ketika Tuhan naik ke surga, dan Dia berkata, berjanji Dia akan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, Dia buktikan itu. Dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, itulah membuat kepastian bahwa Ia pasti menyediakan tempat bagi kita di sorga sana, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Dia mendahului kita ke sana dengan Dia naik ya, kembali ke rumah Bapaknya. Kalau saya, Bapak Ibu, banyak janjinya di gereja ini. Banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu sudah muntah mungkin ya, dengan janji saya A, B, C, D, dan seterusnya itu. Ya. Mungkin Bapak Ibu kecewa sama saya. Ya. Pak Pendeta omong doang loh. Saya nggak konsisten terhadap janji-janji saya. Bapak Ibu bisa bilang omong doang Pak Pendeta. Tapi hal itu bolehkah kita katakan kepada Kristus? Yang banyak berjanji, salah satu janjinya adalah Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia menggenapinya, Dia melakukannya dengan sempurna. Mungkin dalam perkembangannya kita berkata, saya kecewa sama Tuhan. Ya. Dia berkata, dia berjanji akan menyediakan tempat bagi saya. Tapi dalam setiap hari doa saya, permohonan saya, harapan saya tidak berwujud. Bagaimana saya mau percaya janjinya bahwa Dia akan menyediakan tempat bagi saya?
Saya kecewa sama Tuhan. Sebab harapan saya, Bapak Ibu, tidak berwujud jawaban. Bapak Ibu, meskipun dia belum menjawab kita, doa permohonan kita, Allah itu tetap setia. Allah itu tidak pernah mengecewakan kita. Kalau dia belum menjawab, kemungkinan dia sedang melatih, membentuk kita. Dalam kondisi itu, apakah kita masih bisa menjawab, Tuhan, Engkau baik bagi saya. Tuhan, Engkau tetap selalu mengasihi saya, meskipun doa dan jawaban saya, doa dan harapan saya belum terjawab, Tuhan. Engkau tetap kusembah, Tuhan. Engkau tetap kulayani, Tuhan. Dan aku selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya banyak janji, Bapak Ibu bisa kecewa, Bapak Ibu bisa marah, Bapak Ibu bisa meninggalkan saya. Tapi kalau Tuhan, kalau dia belum jawab permohonan, apakah kita meninggalkan dia? Kita kecewa, mengatakan yang tidak-tidak tentang dia. Bapak Ibu, mungkin juga kenapa doa dan permohonan kita belum terjawab, karena dia sedang menguji iman kita menjadi dewasa untuk mempercayai dia bahwa dia adalah Tuhan dan pemelihara hidup kita. Atau tidak dijawab doa kita itu oleh karena ingin memuaskan nafsu kita. Ingin kita gunakan untuk hal-hal yang memamer-mamerkan seperti Salomo memamer-mamerkan kekayaannya kepada Ratu Sheba atau Hizkia kepada utusan Babel itu. Bapak Ibu, apa makna yang kedua dari kebangkitan Tuhan kita? Yang pertama adalah kenaikannya dia itu dirancang dengan sempurna, bukan tiba-tiba dia naik. Tuhan tidak ada tiba-tiba, Bapak Ibu ya, semua teratur. B yang kedua, Bapak Ibu, makna kenaikan Tuhan kita itu, nah ini kan lagi-lagi ya membuktikan bahwa saya lebih fokus kepada kebangkitan ya dari kenaikan gitu ya. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat dalam malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaannya. Ayat 16 bagian atas itu, sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Ya, dalam arti dia diangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu, 1 Timotius 3:16 itu sesungguhnya agunglah rahasia ibadah atau rahasia kesalehan kita. Apakah yang menjadi misteri daripada kesalehan kita itu? Atau misteri daripada ibadah kita itu yang agung, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kesalehan kita itu. Apa sih maksudnya di situ? Bapak Ibu, ini sebuah pengakuan kebenaran yang sebelumnya tidak diketahui. Dia masih rahasia, tidak diketahui. Apa itu? Rahasia yang belum dibukakan, belum diketahui. Yaitu tentang pribadi Yesus yang menakjubkan, yang mengagumkan, yang diungkapkan kepada kita, orang pilihannya. Sayang Bapak Ibu, orang Yahudi pada waktu menolak agungnya rahasia kesalehan hidup itu, ibadah itu. Mereka menolak. Tapi puji Tuhan, kita oleh karena anugerahnya boleh mempercayai rahasia itu. Apa rahasia itu Bapak Ibu? Di dalam ayatnya yang ke-16 itu, dia telah dinyatakan dalam rupa manusia. Itu artinya Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Ya, dibenarkan di dalam roh Bapak Ibu. Ini artinya bahwa kebenaran adalah bahwa dia menjadi manusia itu adalah kebenaran, dan roh itu menyatakan kebenaran bahwa dia menjadi manusia itu. Maka bahwa waktu dia dibaptis, roh itu datang ke atasnya. Ya, ke atas kepala Yesus itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, tapi bukan hanya roh yang membenarkan ia menjadi manusia, tetapi juga para malaikat menyaksikan itu. Ya, pada waktu dia naik ke sorga,
Iya, kita dapat lihat di situ. Dan kemudian Bapak Ibu, dia bangkit, kemudian dia mati dan bangkit, kemudian itu diberitakan. Hasil pemberitaannya itu adalah menghasilkan gereja Tuhan, orang yang percaya dan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu di situ dikatakan, diangkat di dalam kemuliaan. Itulah agung ibadah kita. Itulah rahasia daripada kesalehan kita itu Bapak Ibu. Itulah rahasia iman percaya kita. Dia menjadi manusia, tinggal di antara kita. Dia menebus, menyelamatkan kita, mati, bangkit, kemudian dia naik, itu rahasia. Jadi jangan cari rahasia-rahasia yang aneh-aneh. Di dalam kekristenan itu rahasia, puncak rahasia yang dinyatakan kepada kita, anak Allah menjadi manusia, mati, bangkit, dan naik ke surga, dan akan datang kembali. Pegang rahasia ini Bapak Ibu. Semua agama yang tidak berisikan rahasia ini, jangan dipercayai. Ya. Mungkin Bapak, anak-anak kamu, saya ini ada yang sudah mulai datang-datang begitu ya. Lihat, apakah rahasia ibadahnya itu di sini. Coba kita lihat 1 Korintus 2 ayat 7. Tolong Pak Frengki bacakan Pak Frengki. Dan kemudian Ibu Linda tolong bacakan Kolose 1 ayat 26. 1 Korintus 2 ayat 7 Pak Frengki. Korintus 2 ayat yang ke-7. Demikian kata Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan. Silakan. Ya. Ya. Jadi kenaikan Kristus ke sorga itu adalah bagian agung dari rahasia iman kita. Rahasia ibadah kita. Rahasia kehidupan suci dan kekudusan kita itu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, waktu Yesus naik, rahasia kenaikannya itu dinyatakan, kemuliaannya itu dinyatakan di situ. Ya. Ia naik ke sorga dengan tubuh kemuliaan, dengan cara yang mulia. Ia naik ke sorga dengan cara kereta yang mulia juga, Bapak Ibu. Ya. Dan ketika dia sampai di rumahnya, Bapak disambut oleh Bapa. Didudukkan di sebelah kanannya, dimahkotai kemuliaan dan hormat, dimuliakan dengan kemuliaan yang dimilikinya itu. Itulah rahasianya. Oleh karena cintailah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Dia imam agung, yang agung sekali. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan walaupun dia masih di sorga sana Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung, ia menyertai kita sampai akhir zaman. Yang berikutnya Bapak Ibu. Kenaikan Kristus itu, kita dihadiahi, kita diberi kuasanya. Ya. Kisah 1 ayat 8 yang sudah dibacakan. Berkat kenaikan Kristus ke surga, Tuhan Yesus memberi kuasanya. Mengapa ia memberi kuasanya kepada kita? Ya. Itu berkaitan dengan misinya yang akan datang. Yang selanjutnya adalah membangun kerajaannya di atas bumi ini. Rencana membangun kerajaannya, melebar luaskan pemberitaan Kristus yang membangun kerajaannya itu, dia berkenan memakai Bapak Ibu siapapun juga untuk menjadi saksi-saksinya. Yang telah menerima anugerah keselamatan pada Kristus, dia mempercayakan kita untuk menjadi saksi-saksinya.
tapi dia juga melengkapi kita dengan kuasanya, ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, menjelang kenaikannya, sekali lagi dia berkata, dia akan memberi kuasa itu. Kuasa yang dimaksud adalah tentunya kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang dimaksud, kuasa Roh Kudus itulah yang menjadi dasar yang kita sangat butuhkan sebagai saksi-saksinya di dalam memberitakan kabar baik. Bapak Ibu, kita boleh memiliki talenta yang hebat, kita intensif melatih, kita punya talenta itu. Tetapi tanpa Roh Kudus, sia-sia semuanya. Tapi kalau kuasa Roh Kudus itu diberi kepada kita, meskipun kita mungkin kurang pendidikannya, kurang banyak hal, tapi kuasa Roh Kudus diberi kepada kita, maka orang-orang yang sederhana itu, yang tentunya yang tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang bergelar hebat. Tapi kalau Tuhan memakai orang ini dan memberi kuasanya, maka luar biasa. Banyak orang datang kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mengatakan ini kepada kita semua. Dia telah memberi kuasa itu. Ayo kita pergi memberitakan Injil kabar baik Tuhan itu kepada semua orang. Karena kuasanya itu menyertai. Mungkinkah Bapak? Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena kuasanya diberi. Pak Sihotang itu Pak Sihotang ya, sering kerja dia apa itu? Ya begitu banyak datang orang perbaiki motor. Wah, memberitakan Injil itu mantap sekali itu. Jangan takut karena ada kuasa Roh Kudus menolong kita itu. Ya. Dan dia di dalam Markus pasal 16 memberikan begitu banyaknya hal-hal spektakuler ya di dalam kehidupan kita yang melayani dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan. Roh Tuhan memang memberikan Roh Kudusnya untuk menolong kita. Tetapi Bapak Ibu, dia memberikan firman-Nya. Tuhan sendiri yang mengkanonkan, mengumpulkan firman itu. Dan firman itulah sekarang yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menyatakan kuasanya kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, untuk kita lebih lagi menikmati kuasa Tuhan, mari kita menikmati firman. Firman diberi oleh Tuhan, dianugerahkan kepada kita untuk kita baca. Karena melalui firman itulah banyak orang yang kita ceritakan tentang Yesus kembali kepada Tuhan, dipulihkan dia. Yang tidak percaya menjadi percaya, yang sakit mungkin juga disembuhkan karena ada firman yang kita baca bahwa di dalam firman itu Yesus menyembuhkan orang. Jadi antara kuasa dan firman itu diberi, dianugerahkan kepada kita untuk kita bisa pergi memberitakan siapa Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Firman itu seperti mata pedang yang tajam gitu Bapak. Itu menunjukkan betapa luar biasanya firman itu. Makanya majelis yang akan datang Bapak Ibu, tidak bisa tidak, kita harus sarannya ikut apa namanya? Kaum dan ikut pemuridan. Kita tidak hanya bisa mengandalkan ada kuasa Tuhan, tapi Tuhan juga memakai firman-Nya yang berkuasa itu untuk menghancurkan kerajaan setan di dunia ini. Amin ya. Siapa yang baca firman Tuhan setahun itu? Satu hari 3 pasal. Ini udah pasal keberapa nih? Saya hari ini belum baca itu. Tepatnya 2 hari ya belum baca itu. Karena siapin ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, apa sih aplikasinya untuk kita? Ya. Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan yang naik itu. Ketika para murid itu naik ke sorga, mereka sujud menyembah, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Oh benar, Dia yang tersalib itu, yang kami sangkal, Dia yang kami tolak, ya, yang kami tidak akui itu, ternyata Dia Allah. Yang naik ke sorga, mereka datang sujud menyembah. Dia lahir, Dia menderita, Dia mati, Dia tersalib, Dia bangkit, Dia naik ke sorga. Itu keagungan iman percaya kita. Untuk itu mari kita datang menyembah Dia.
memuliakan Dia. Tapi tidak cukup sampai di situ. Mari kita kabarkan gereja kita 10 tahun, 20 tahun ke depan programnya adalah bagaimana Injil diberitakan dan orang banyak datang kepada Kristus. Ya, itu gereja. Gereja yang misionaris adalah gereja yang memberitakan kabar baik kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu, seorang tokoh namanya Wayne Grudem, ya, nggak salah saya. Nggak tahu kok hilang catatannya di sini ya. Mungkin dia satu lagi. Dia mengatakan begini. Kalau engkau sudah menerima kehidupan kekal di dalam hidupmu itu, ya, apakah engkau sekarang memikirkan hal-hal kekekalan di dalam hidupmu itu? Paham ya maksudnya ya? Jangan urus lapar perut, boleh. Jangan urus bagaimana saya punya mobil dan bla bla blanya, boleh saja. Tetapi pikirkanlah, engkau yang sudah menerima hidup kekal, apakah engkau memikirkan kekekalan? Nah, kita bisa memikirkan kekekalan karena kita tahu Yesus sudah ke sana untuk pergi menyediakan tempat. Kerjakan hal-hal yang berbau kekekalan, yang bernafaskan kekekalan. Bapak Ibu, biarlah melalui kenaikan Tuhan Yesus ini, kita bergerak untuk memajukan kerajaan Tuhan di dalam gereja kita ini. Ya, Tuhan kiranya menolong kita ya, di dalam membangun kerjaan Tuhan. Sekali lagi, kita mengasihi Tuhan sangat penting. Tapi kita harus mengasihi gerejanya. Yaitu di mana kita sekarang ditempatkan Tuhan di sini. Ya. Pikirkanlah Bapak Ibu dalam hatimu, apa sih yang membuat aku bisa membangun gereja Tuhan di tempat ini? Cintailah gereja ini Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan kita suka jajan-jajan ya dengan kesana kesini, tapi di sini pun juga ada jajan yang enak sebenarnya. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Kristus yang telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Nama kita sudah terdaftar di sana Bapak Ibu. Ya, kita jangan lagi ragu untuk kata, aku sorga? Enggak ya. Oh, kalau kita percaya sama Yesus, kita sudah di sana. Ya. Tetapi kita masih di sini. Amin. Tuhan memberkati kita.